Hai, kembali lagi sama gua Saka. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Amundsen tahun 2019. Diangkat dari kisah nyata yang menceritakan seorang penjelajah kutub bernama Roald Amundsen yang berasal dari Norwegia. Dia menjadi orang pertama yang mencapai kutub selatan atau Antartika dan juga orang pertama yang terbang di atas kutub utara. Dia harus menghadapi berbagai rintangan untuk mengeksplorasi kedua kutub itu. Nah, gimana kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Cerita dibuka dengan menampilkan 3 orang pria yang sedang mengendarai sebuah pesawat di atas hamparan es kutub. Sayangnya mesin pesawat yang mereka tumpangi membeku ketika melewati badai es yang sangat dingin. Kecelakaan tersebut membuat 1 orang terluka parah. Sementara Amundsen berkata bahwa mereka hampir sampai ke tempat tujuan. Di tempat lain, Leon yaitu kakak Amundsen menyempatkan waktu untuk datang ke rumah adiknya karena sudah lama dia tak bertemu. Namun sayangnya dia hanya bertemu dengan pacar adiknya yang bernama Bes Magits. Mereka berdua pun berkenalan dan saling bercerita satu sama lain. Leon mulai bercerita mengenai masa kecil dirinya bersama Amundsen, sekaligus yang menjadi awal mula mereka menyukai petualangan. Jadi sewaktu kecil ayah mereka yang bekerja di sebuah kapal membawa pulang sebuah bola dunia yang diterangi dengan lampu. Amundsen yang penasaran menanyakan, kenapa di bagian utara belum dipetakan seperti daerah yang lainnya? Sang ayah kemudian menjawab, belum pernah ada orang yang bisa sampai ke sana. Dan beberapa orang percaya kalau di daerah tersebut terdapat daratan. Karena rasa penasarannya itu, Amundsen mulai bereksperimen dan mencoba beradaptasi dengan iklim kutub utara yang dingin dengan cara berendam di bak mandi penuh es. Selain itu, dia juga banyak mempelajari tentang kutub dari buku yang sering dibawa oleh ayahnya. Berdasarkan cerita Leon, ayah mereka meninggal di sebuah lautan yang jaraknya ribuan mil dari tempat tinggal mereka. Dan beberapa tahun kemudian, sayangnya sang ibu pun meninggal karena sakit. Suatu hari Leon dan Amundsen kecil menghadiri sebuah perayaan, di mana seorang petualang bernama Fridtjof Nansen kembali dari ekspedisinya menjelajahi Greenland. Greenland merupakan pulau terbesar di dunia berisi hamparan es, dan semenjak itulah mereka berdua semakin yakin dengan niatnya untuk bisa melakukan ekspedisi ke kutub utara. Kembali ke masa kini, di mana Leon mengambil sebuah miniatur kapal. Dia kembali bercerita bahwa adiknya bersama dengan penjelajah Inggris berhasil melakukan ekspedisi ke kutub utara. Sehingga hal itu mengantarkan mereka berdua kepada sebuah konferensi para penjelajah yang ada di Inggris. Di sana Amundsen menceritakan mengenai perjalanannya, bahwa ia bertemu dengan suku Inuya yang merupakan suku asli di daerah tersebut. Sayangnya beberapa pihak meremehkan cerita tersebut, termasuk seorang penjelajah asal Inggris bernama Robert. Setelah acara selesai, Dr. Nansen yang merupakan seorang penjelajah Inggris memberitahu bahwa akan ada perlombaan ke kutub utara untuk mendapatkan informasi ilmiah. Perlombaan tersebut bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai ke sana, melainkan siapa yang lebih banyak berhasil mendapatkan informasi. Amundsen dan Leon merasa tertantang dan memutuskan untuk mengikuti perlombaan tersebut. Mereka pun kemudian mempersiapkan berbagai hal yang sekiranya diperlukan dalam ekspedisi, termasuk juga mempersiapkan kapal besar yang mereka pinjam dari Dr. Nansen. Setelah kapal siap dan perlengkapan yang dibutuhkan sudah ada, mereka berdua mengadakan pertemuan dengan beberapa orang yang nantinya akan menjadi kru penjelajahan. Namun saat itu seorang kru datang terlambat dan ia memberikan surat kabar terbaru kepada Amundsen. Dalam surat kabar tersebut diberitakan bahwa seseorang bernama Frederick Cook telah sampai lebih dulu dan saat ini sedang melakukan eksplorasi. Mengetahui hal tersebut, Amundsen merasa semua persiapannya sia-sia karena nyatanya tidak ada hal spesial lagi yang bisa mereka temukan nantinya. Mereka juga sadar dengan adanya berita tersebut, maka para investor tak akan mau lagi memberikan dananya.
Namun Amundsen yang merasa kesal kemudian menyendiri di dalam kamarnya. Dan saat itulah peta dunia yang ada di mejanya terjatuh, hingga muncullah ide untuk melanjutkan ekspedisinya. Idenya dia sampaikan kepada Leon. Dan Amundsen ingin agar keberangkatannya dirahasiakan dari orang-orang Inggris, agar mereka bisa menjadi orang yang pertama mencapai kutub selatan. Sehari sebelum berangkat, Leon pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut dalam ekspedisi tersebut karena harus mencari dana tambahan dan mengurus para investor yang sudah memberikan dana. Saat itu Amundsen kembali menegaskan kalau jangan sampai rencana ini diketahui oleh Inggris sebelum mereka benar-benar sampai ke daerah selatan. Akhirnya tepat di tanggal 9 September tahun 1910 di perairan Madeira, sama kru dikumpulkan. Amundsen kemudian menjelaskan kalau perjalanan kali ini bukan menuju kutub utara melainkan ke kutub selatan. Dia pun menambahkan kalau Inggris saat ini sedang melakukan penjelajahan di kutub utara dan mereka pun berencana mengklaim daerah tersebut. Sementara itu, ekspedisi kali ini akan menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi orang pertama yang berhasil sampai ke kutub selatan. Setelah semua kru setuju, Amundsen akhirnya berpisah dengan Leon, sembari memberikan surat keberangkatannya yang nanti akan disampaikan kepada Inggris. Dan beberapa bulan kemudian, Leon datang ke Inggris untuk menyampaikan surat tersebut. Mereka yang menerimanya tentu saja kaget dan menganggap kalau ekspedisi tersebut bukan lagi sebuah petualangan, tetapi telah menjadi perlombaan. Di saat yang bersamaan Amundsen dan kapalnya berhasil memasuki kawasan Antartika atau Kutub Selatan. Kemudian mereka menuju Teluk Paus untuk mendirikan kabin, tempat penyimpanan logistik, sekaligus tempat berlindung dari dinginnya Antartika. Setelah musim dingin selesai, di tanggal 8 September tahun 1911, mereka berencana melakukan eksplorasi dengan berjalan sejauh 1.300 km. Namun, di tengah perjalanan, badai salju besar datang dengan suhunya yang sangat dingin. Sehingga mau tak mau, Amundsen memerintahkan semua krunya untuk kembali ke kabin. Besoknya saat cuaca membaik, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati padang es yang sangat luas, serta jalanan yang berada di tepi jurang yang beresiko longsor. Dan benar saja, dalam perjalanan itu apa yang mereka khawatirkan terjadi, karena tiba-tiba es longsor hingga salah seorang kru hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Untungnya orang itu masih kuat berpegangan, sehingga yang lainnya bisa dengan cepat mengangkatnya kembali. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan hingga mendaki daerah pegunungan. Dari sana mereka bisa melihat beberapa puncak gunung dan menamai gunung-gunung tersebut dengan nama setiap anggota krunya. Saat hampir malam, Amundsen meminta salah satu anggota untuk membunuh satu anjing penarik sebagai makan malam, dan setelahnya mereka bisa makan bersama. Di hari berikutnya mereka kembali melanjutkan eksplorasi dan tak lupa mencatat semua jalur yang telah mereka lewati, termasuk menandai setiap tempat yang pernah mereka tempati untuk beristirahat. Dan akhirnya setelah berhari-hari mereka melewati pada es tanpa ujung. Tepat di tanggal 14 Desember 1911, sampailah mereka di tengah-tengah Kutub Selatan dan bersama-sama menancapkan bendera Norwegia di atasnya. 2 tahun kemudian Leon dan Amundsen mengikuti konferensi geografi yang diikuti oleh para ilmuwan dan politisi. Namun bukannya mendapatkan penghargaan atas ekspedisinya, Amundsen malah dipermalukan karena para ilmuwan lebih menganggap bahwa Kapten Scott yang menjadi pahlawan, meskipun pada kenyataannya Amundsen mendahuluinya mencapai Kutub Selatan. Ternyata Kapten Scott dan timnya melakukan ekspedisi susulan. Namun mereka tidak berhasil kembali ke Inggris dan dikabarkan meninggal di tengah perjalanan. Para ilmuwan Inggris itu mengolok-olok cara Amundsen bertahan di Kutub Selatan yang dianggap sadis.
yaitu dengan memakan anjing-anjing yang menarik kereta. Di bulan Juli 1916, Norwegia justru menghargai kerja keras Amundsen dan mengucapkan terima kasih karena telah membuat negaranya selangkah lebih maju dari Inggris. Namun dalam akhir pertemuan seseorang di sana mengatakan kalau Norwegia akan mendanai Amundsen untuk melakukan perjalanan ke Kutub Utara dengan melewati arus utara, yang mana saat itu Inggris belum berhasil melewatinya. Namun Amundsen kaget mendengarnya. Apalagi di sana juga ada seorang wanita bernama Kiss. Tadinya Amundsen ingin mendekatinya dan sepertinya mereka sama-sama saling menyukai. Tapi sayang dia datang langsung dari negaranya yang tak mungkin dia tolak begitu saja. Dan akhirnya ia pun mengatakan kepada Kiss kalau dia akan selalu mengingatnya sepanjang waktu. Dan berharap Kiss juga melakukan hal yang sama terhadapnya. Akhirnya misi itu pun dimulai bersama kapal dan anggota kru yang baru berangkat menuju jalur kutub yang sudah ditentukan. Misi tersebut saat itu menghabiskan biaya yang sangat banyak, dan Norwegia sangat berharap Amundsen berhasil sampai ke Kutub Utara dengan kapal tersebut. Perjalanan mereka kadang terhambat oleh tebalnya es yang menghalangi jalur kapal, sehingga mau tak mau es yang menghalangi itu harus dibersihkan secara manual dengan tenaga para kru. Sampai suatu malam ketika sedang mengecek keadaan Amundsen terjatuh. Dan tak lama kemudian ia diserang oleh seekor beruang kutub. Untung saja, salah satu kru berhasil menembak beruang itu sebelum benar-benar memangsa Amundsen. Waktu pun terus berlalu. Sampai suatu ketika, seorang pria dari suku Inuit datang bersama putrinya yang sakit dan meminta agar kru kapal mengobatinya. Amundsen dan teman-temannya pun langsung berusaha mengobati anak tersebut, dan untungnya dengan persediaan obat yang dibawa, akhirnya anak itu bisa cepat pulih, bahkan menjadi akrab dengan semua kru kapal. Kehadiran anak tersebut membuat suasana kapal menjadi ceria. Amundsen juga tampak begitu bahagia ketika bisa bermain dengan anak itu. Belum lagi orang tuanya juga ternyata menyerahkan kakaknya agar mereka berdua bisa dibawa ke Norwegia untuk mendapatkan pendidikan. Amundsen pun sangat menerimanya. Dan ia semakin semangat ketika membayangkan kedua anak itu bertemu dengan Kiss nantinya. Akhirnya setelah 5 tahun ekspedisi itu berjalan, Amundsen cukup yakin kalau rute tersebut bisa membawa mereka ke Kutub Utara. Namun masalahnya masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk bisa mengeksplorasi ke seluruh daerah kutub. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk memberikan jabatannya kepada Wisting. Sementara dirinya akan pergi bersama 2 anak asuhnya ke Norwegia untuk disekolahkan sekaligus menyusun rencana lain agar dia bisa sampai dengan cepat ke pusat Kutub Utara. Pada tahun 1923 di Alaska, Amundsen membuat sebuah konferensi pers yang menjelaskan mengenai rencananya untuk terbang menjelajahi hamparan es Kutub Utara. Amundsen juga mengatakan jika berhasil, maka misi tersebut akan menjadi salah satu misi paling historis di dunia. Beberapa bulan kemudian Leon dan Amundsen bertemu. Dan di sana Leon mengungkapkan kekecewaannya karena adiknya sudah memesan 3 pesawat yang harganya sangat mahal. Dan tak hanya itu saja, ternyata modal ekspedisi yang telah mereka kumpulkan banyak Amundsen gunakan untuk membiayai Kiss yang berada di London, yang ternyata masih berstatus istri orang. Leon ingin agar Amundsen membatalkan pesanan pesawatnya karena nyatanya mereka kini sudah kehabisan modal. Belum lagi kapal laut yang ditinggalkan waktu itu juga sudah disita oleh negara karena tak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Dengan berat hati Leon akhirnya memutuskan kalau dirinya menyerah dan tak mau lagi mengurus semua keuangan ekspedisi. Sejak saat itulah Leon berpisah dengan Amundsen. Dan sampailah di cerita awal tadi, yang ternyata Bas ini adalah pacar baru Amundsen setelah berpisah dengan Kiss. Sementara itu di tempat lain ternyata Amundsen berhasil mendarat di Kutub Utara. Namun saat itu ia memutuskan kembali demi keselamatannya. Walaupun dalam hatinya ia belum puas, karena belum mengeksplorasi seluruh Kutub Utara.
Dan sesampainya di Norwegia, kedatangan tim ekspedisi Amundsen disambut sangat meriah oleh masyarakat. Bahkan mendapatkan kehormatan bertemu dengan Raja dan Ratu Norwegia. Dalam sebuah perayaan itulah, BC juga datang untuk memberikan selamat. Leon yang juga hadir, berusaha memberi selamat pada sang adik dan mengajaknya berjabat tangan. Namun, saat itu Amundsen mengabaikannya. Malam harinya saat Amundsen dan Base diranjang, Amundsen mengatakan bahwa seorang insinyur Italia berhasil merancang balon udara yang bisa ia gunakan untuk ekspedisi. Base pun berkata kalau Amundsen punya mimpi yang sangat besar, dan ia pun harus mewujudkan mimpi itu. Kemudian pada bulan Mei tahun 1926, balon udara itu diterbangkan ke Kutub Utara. Ekspedisi balon udara milik Italia yang dibuat oleh Amber Automobil ini dipimpin langsung oleh Amundsen. Dan pada tanggal 12 Mei, mereka berhasil tiba di atas Kutub Utara. Amundsen yang berada di dalam balon udara melihat kutub dari atas yang berisi banyak bercak putih. Setelah misinya berhasil, Amundsen pulang dan terlihat mengobrol dengan sang kakak. Leon ternyata sedang menulis sebuah buku dan meminta sang adik untuk menulis pengalamannya terkait orang-orang Inggris yang pernah menghinanya dulu. Amundsen juga menganggap bahwa orang-orang Inggris dulu melakukan hal yang tidak adil kepadanya dan berharap rivalnya Scott masih hidup untuk melihatnya yang saat ini telah berhasil. Selanjutnya terlihat diadakan sebuah pertemuan untuk merayakan keberhasilan Amundsen sebagai penjelajah kutub tersukses saat itu. Amundsen sempat bertanya pada rekannya, apakah Base datang ke acara itu? Tapi ternyata kekasihnya itu tak datang. Di tengah pertemuan tiba-tiba mereka mendapatkan pesan bahwa balon udara milik Amber Automobil hilang saat terbang ke Kutub Utara untuk ekspedisi lain dan misi pencarian pun akan segera dilakukan. Misi pencarian tersebut akan dilakukan dengan pesawat. Namun sejauh ini belum ada yang berhasil terbang dengan pesawat menuju Kutub Utara. Para peserta pertemuan bertanya apakah Amundsen akan ikut dalam misi itu, dan dengan yakin Amundsen yang sudah tua mengatakan akan ikut. Dia pun akan bergabung dengan misi itu. Sebelum terbang ke kutub tepatnya pada Juni 1928, di atas pesawat yang mengapung di lautan, Amundsen teringat saat dirinya mengikuti lomba kereta luncur anjing di Alaska. Dan saat ia pertama kalinya bertemu Base. Amundsen akhirnya terbang ke Kutub Utara ditemanin dua orang rekannya. Dan adegan kemudian menunjukkan baling-baling pesawat yang mogok. Pesawat mereka pun jatuh seperti di awal film tadi. Setelah mendapatkan kabar tentang jatuhnya pesawat Amundsen, Leon mengambil bola dunia yang ditunjukkan ayahnya sewaktu kecil dan membantingnya hingga pecah berkeping-keping. Kemudian ia pun mendengar suara mobil di luar rumah. Dan ternyata mobil itu membawa Base. Bas pun melihat Leon dengan wajah sedih dan menanyakan apa yang terjadi. Leon akhirnya mengatakan bahwa pesawat Amundsen terjatuh di suatu tempat dan ia menghilang. Leon sangat menyesal karena dia tak bisa menghentikan adiknya ikut dalam misi tersebut. Dan keduanya pun akhirnya berpelukan. Kemudian diperlihatkan Amundsen tengah duduk bersama seorang rekan timnya. Dia sudah pasrah akan nasibnya. Dan pada tanggal 18 Juni tahun 1928, Amundsen dipastikan menghilang. Dan jasad ataupun sisa-sisa penerbangannya tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Kemudian film pun akhirnya berakhir. Jangan pernah menyerah jika kalian gagal, guys. Seperti Amundsen yang tetap gigih berusaha untuk menuju ke kutub. Walaupun dirinya sempat gagal berkali-kali, pada akhirnya dia berhasil dan menjadi orang pertama yang berhasil menjelajah kutub selatan dan utara. Nah, menurut kamu pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Komen ya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin notifikasi loncengnya ya guys. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.